warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Maul. Dalam kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali satu subbab materi dari mata kuliah komunikasi antarpersonal yang sudah saya pelajari selama 1 semester belakangan ini. Oke, apa materi yang akan saya jelaskan? Yaitu manajemen konflik. Kalau kita bicara tentang manajemen konflik, pastinya yang ada di dalam benak kita tuh adalah masalah dan masalah kayak gitu ya. Tapi kalau secara definisi, kalau konflik itu artinya suatu tindakan dari satu pihak kepada pihak lain yang memunculkan permasalahan atau hambatan kayak gitu. Jadi konflik ini disebabkan oleh antar manusia ya. Jadi itulah yang memunculkan dan mengakibatkan permasalahan dan juga hambatan, itu disebutnya konflik. Nah, kalau Dorothy Thomas bilang, this is not about the absence of conflict, but the ability to cope with it. Yaitu memang betul, karena yang namanya perdamaian gak selamanya adem ayem aja gitu kalau kita bilang. Tapi kan juga ada konflik gitu di setiap kehidupan, di setiap saat, ya anytime, anywhere, and whenever, itu pasti ada yang namanya konflik. Tapi kalau kita belajar tentang manajemen konflik ini, teman-teman gak usah khawatir. Ada yang namanya pengelolaan konflik. Nah, ini yang bagus juga sebetulnya. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk mengatasi itu, di dalam pengelolaan konflik ini kita bisa mengkonstruk nih hal-hal yang positif. Bagaimana? Jadi kita bisa dijadikan pembelajaran dari suatu permasalahan tersebut, dicari solusinya, dan akan terselesaikan dengan bisa dijadikan motivasi atau pembelajaran dan juga pengalaman dari masalah yang ada sebelumnya, seperti itu. Nah, apakah bisa semua diselesaikan dengan pengelolaan konflik cara yang tadi? Ya, kalau komunikasinya nggak harmonis, satu sama lain itu hubungannya gimana ya, kurang baik, itu tetap aja ada yang namanya kegagalan pengelolaan konflik itu. Jadi kayak ada miskom, terus itu hubungan komunikasi itu nggak harmonis dan satu sama lain itu saling tidak ada yang mau kalah dan keras itu ya, tidak sama-sama mau mencari solusi dan mencari jalan keluar bagaimana konflik itu selesai. Itu bisa menyebabkan kegagalan pengelolaan konflik. Konflik itu sendiri kan ada konflik batin dan juga konflik pribadi. Kalau konflik batin tuh udah bersangkutan sama perasaan nih, perasaan, pemikiran kita, itu waktu kita, itu tuh itu konflik batin tuh yang pasti kita akan kepikiran banget. Biasanya kalau orang punya konflik kayak batin nih, dia tuh orangnya jadi orang pongo misalnya, jadi orang selalu kepikiran seperti itu. Kalau konflik pribadi itu biasanya ditimbulkan ciri-cirinya seperti diem-dieman dulu nih, terus individu satu dengan individu satunya, individu A, individu B ini contohnya, dia tuh akan kayak menunjukkan pandangannya itu berbeda, terus menyikapinya berbeda, dan cara bicara pun pasti berbeda. Tapi lebih famousnya lagi nih, dia tuh pasti secara terang-terangan sih menunjukkan bahwa mereka itu saling punya konflik. Itu konflik tersembunyi, itu namanya konflik tersembunyi. Jadi konfliknya itu ada konflik batin dan juga konflik tersembunyi atau konflik pribadi kayak gitu. Nah, jadi gimana tuh teman-teman cara menyelesaikannya? Jangan tenang, di manajemen konflik ini sebetulnya seru banget. Ada banyak cara untuk menyelesaikan konflik, teman-teman. Cara seperti apa? Ada 5 nih gaya cara penyelesaian di dalam manajemen konflik. Ini sebenarnya yang paling seru ya. Kayak kita dicontohkan pada suatu hewan, dan ini relate banget sebetulnya sama manusia kayak gitu. Jadi ada 5 nih. Ada gaya kura-kura, gaya ikan hiu, ada gaya kancil, gaya rubah, dan juga burung hantu. Nah, kalau kura-kura itu kan punya tempurung. Jadi dia tuh kalau ibarat kata, kalau si orang yang menyelesaikan konflik dengan gaya kura-kura ini akan lebih memilih untuk masuk ke dalam tempurungnya. Karena apa? Karena orang seperti itu adalah tipikal orang yang menghindari dari permasalahan. Contohnya, ketika dia melihat orang yang
oh kayaknya ini dia akan menimbulkan masalah, jadi dia lebih baik akan menghindar daripada dia masuk ke lingkungan itu dan akan menimbulkan konflik. Itu bagus sih, si gaya kura-kura ini emang menarik. Kalau yang kedua itu gaya ikan hiu. Gaya ikan hiu ini dapat dibilang agak sedikit jangan ditiru, cuman pasti ada aja orang yang gayanya sama kayak si gaya ikan hiu ini. Kalau ikan hiu dia akan mencari solusinya supaya konflik itu selesai, tapi dia di satu konflik itu harus mengikuti saran dari si ikan hiu. Dia tidak memikirkan bagaimana hubungan kedepannya antara orang-orang tersebut dan dirinya juga. Jadi dia tetap mau, dia bisa memecahkan permasalahan konflik itu, tapi sesuai apa yang dia mau gitu. Dia tidak peduli orang akan benci dia atau orang akan tidak suka sama dia kayak gitu. Yang penting masalah itu selesai. Nah selanjutnya gaya kancil. Nah kalau kancil ini nih gue sebetulnya yang bagus banget. Kalau di film-film kita juga udah tahu banget nih kalau kancil adalah orang yang paling bijak. Nah dia tuh pengen semua orang tetap suka sama dia. Ibarat kata kayak gitu ya. Di semua lingkungan tuh pengen suka sama dia setiap orang. Bagaimana caranya dia tetap agar disukai semua orang? Dia bisa balance antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, itu dicarikan jalan keluar solusinya agar konflik itu terselesaikan. Dengan cara apa? Sama-sama menyamai tujuan yang akan dituju gitu. Jadi balance, tujuan ini tercapai dan tujuan yang satu lagi tercapai. Jadi konfliknya itu bisa akan terpecahkan. Kalau gayanya rubah itu ini tipikal orang yang mau rela berkorban nih. Jadi kayak kita misalnya saya punya menyelesaikan gaya rubah dalam manajemen konflik itu pasti merelakan agak berkorban sedikit sih. Kayak udahlah, tujuan gue agak dikorbanin dikit nih, yang penting kita bisa terselesaikan konflik ini dan semuanya bisa mencari jalan keluar sih gitu. Jadi tetap menjaga hubungan tapi konflik itu terselesaikan dan juga merelakan dan mengorbankan sedikit tujuannya kayak gitu sih. Pokoknya agak berkorban itu gayanya rubah. Dan yang terakhir itu adalah owl atau burung hantu. Nah kalau burung hantu ini dia harus banget, konflik itu harus dipecahin sama dia bagaimanapun caranya. However dia harus bisa selesai masalahnya. Sama bagaimana selesai masalahnya, dia juga harus memikirkan hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Masalahnya selesai, hubungan dia dan hubungan yang lain juga baik-baik aja kayak gitu sih. Jadi gimana teman-teman? Menarik banget kan? Kalau saya pribadi sih pengen ngikutin kayak kancil sama kura-kura, tapi lebih sering kayak kura-kura. Karena setiap ada konflik atau kelihatan nih bau-bau akan menjadi konflik, saya lebih baik masuk ke dalam tempurung atau menghindar dari konflik tersebut. Nah gitu teman-teman. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau salah mohon dikoreksi. Semoga hasilnya memuaskan dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Mia untuk 1 semester belakangan ini. Sehat selalu, semoga bisa ketemu di mata kuliah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.